Kalian ingat beberapa minggu lalu sempat rame ada rank-rank soal Super Sentai. Jadi ada berbagai kategori perihal Super Sentai yang di rank di sini mencakup seperti kayak Sentai terfavorit, robonya, bahkan membernya satu persatu. Jadi itu namanya NHK All Super Sentai Grand Poll. Kalau kalian sering lihat dan baca, banyak voting-voting yang dilakukan sama pihak NHK ini untuk melihat respon-respon dan juga favorit orang-orang terhadap tokusatsu gimana. Gak cuman Sentai tapi Kamen Rider juga pernah guys ya. Dan terakhir itu di tahun 2021. Dan ini resmi ya, bukan iseng-isengan doang. Kalian ingat di movie Gachard Future Daybreak ada Kamen Legend kan ya, yang nge-summon 4 rider. Jadi rider-ridernya itu ada Oz, Double, DNO, sama Kuga. Nah itu referensinya adalah 4 rider terpopuler teman-teman ya. Pokoknya yang peringkatnya itu paling atas di voting NHK waktu itu. Jadi ini cukup jadi bukti juga kalau voting ini tuh emang dilakukan secara resmi dan juga serius. Di tahun 2025 ini Number One Sentai Gojuja tayang, sekaligus juga menjadi seri dengan perayaan 50 tahun Super Sentai. Nah si NHK ini kembali lagi mengadakan polling. Jadi voting atau polling ini diadakan sejak tanggal 5 April kemarin dan berakhir 6 Mei 2025. Sebulanan guys. Karena udah keluar semua hasilnya, makanya baru Ana bahas nih ya di video ini. Untuk Super Sentai ini votingnya itu dipecah lagi menjadi 3 kategori. Seperti yang udah Ana sebutkan tadi guys ya, serial Sentainya, robonya, dan member Sentainya satu persatu. Di sini total ada 596.736 orang responden, di mana jika dikategorikan lagi ada 52,5% pria dan 41,8% wanita. Wanitanya banyak juga loh, takjub Ana, hampir setengahnya. Dan sisanya di kisaran 5%, ada yang tidak menyebutkan gendernya. Rentang usianya nih, siapa tahu pada pengen tahu ya. Yang paling banyak melakukan voting itu ya di rentang usia 20 sampai 29 tahun dengan kisaran 22,5%. Dan rentang usia 30 sampai 39 tahun di kisaran 22,4%. Beda 0,1% ya. Dari sini juga jadi ketahuan nih. Banyak juga yang kisaran usia segitu tuh masih aktif dan masih menonton tokusatsu. By the way, ini respondennya ya warga-warga Jepang sana guys ya. Kenapa sih Ana bahas soal polling-polling ini? Ya tentu biar kita juga ya jadi lebih tahu dengan selera-selera masyarakat sana, yang bisa dibilang negara pencetusnya. Dimana tokusatsu kan ya memang ya kebanyakan dari sana Kamen Rider Super Sentai ya. Jadi pengen tahu aja gitu, penonton-penontonnya juga yang dari sana juga seleranya kayak gimana sih? Nah, apakah seleranya itu banyak kesamaan dengan kita-kita yang menikmati Super Sentai di Indonesia? Setahu Ana nih ya, di Indonesia udah pasti banyak banget yang suka sama Gokaiger ya. Walaupun ya nggak semua banget sih ya, mayoritas lah teman-teman ya. Yang awam sih mungkin agak kurang tahu sama Gokaiger ya. Terus ada juga Zyuranger yang lumayan populer. Karena mayoritas ya masa kecil kita pasti pada pernah nonton lah Mighty Morphin Power Ranger ya. Jadinya kehadiran Zyuranger sebagai sumber resminya atau referensi resminya itu bikin kita itu lebih connected ya. Terus juga ngomongin yang baru-baru, orang-orang itu lagi pada suka sama King Ouja ya. Karena setiap episodenya itu ya selalu epic dan berkesan. Itu Ana coba ngasih pandangan Ana buat selera-selera toku fans di sini ya. Nah, di Jepang NHK itu buat. Nanti di Indonesia apa harus nih? Agan Reza juga bikin. Bikin voting dan juga polling gitu ya. Terus juga nanti waktunya sebulanan, itu kayaknya bakal seru guys. Tapi kita lihat aja nanti ya. Polling ini tetap jangan jadiin patokan mati banget ya buat kalian guys ya. Karena kan ini kan masalah selera. Jadi kembali lagi ke subjektivitas masing-masing. Jadikan polling ini tuh referensi aja. Apalagi buat kalian yang belum nonton seri-seri tertentu di Super Sentai. Jadiin referensi aja buat kalian itu menentukan tontonan kalian berikutnya guys ya. Oke, langsung aja kita lihat dan kita komentarin tipis-tipis juga sekalian. Langsung aja dari seri Super Sentai-nya. Di nomor 10 ada Himitsu Sentai Go Ranger. Salut sih, di 10 besar masih ada Sentai seri ini yang paling sepuh. Melihat range usia yang vote rata-rata itu remaja dan dewasa awal, Anu juga jadi penasaran gitu, apa yang mendasari mereka itu bisa memilih Go Ranger. Hormat ya hormat gitu sebagai sepuh ya. Cuman apakah masih relate gitu ditonton oleh anak-anak zaman sekarang? Nomor 9 ada Resa Sentai Tokyuja. Ini Sentai yang out of nowhere ya. Anda dulu nonton Tokyuja itu ongoing, ngelihat shootnya juga, aduh itu polos banget. Terus makin ke anak-anakan juga dengan tema imagination-nya. Tapi percayalah guys ya, dan sabar nontonnya. Paru-paru akhir cerita Tokyuja itu terbaik. Berapa kali tuh Ana mewek pas nonton ongoingnya ya. Asli terbaik guys paruh akhirnya ya. Dan nomor 8 ada Zuden Sentai Kyoryuja. Jadi Kyoryuja ya masih populer sampai sekarang. Terakhir juga kan muncul lagi di King Ouja. Mereka itu nggak bikin tema dinosaurus itu menjadi tema yang bikin jenuh.
Jadi nggak kayak dinosaurus lagi. Karena itu tuh dikasih sentuhan samba atau ala-ala Braziliannya. Terlihat juga dari si power up-nya Kyoryu Red, yaitu Kyoryu Red Carnival ya. Yang Ana kurang suka, ceritanya sebagian besar terlalu sentris banget sama si King aka Kyoryu Red. Dan endingnya juga bagi Ana sih kurang berkesan ya. Karena di paruh akhir ada romance yang cukup maksa antara King dan Ami menurut Ana. Nomor 7 ada Tokusou Sentai Dekarenja. Ini juga salah satu seri yang sulit terlupakan. Sampai-sampai setelah tamat banyak banget project dan juga movie-nya, Pak. Sampai-sampai Ana aja kagak hafal itu satu-satu ya. Ada yang sama Gavan lah, ada yang 20 tahun ini, ada yang Fireball dan lain-lain ya. Dan rata-rata Sakamoto yang nukangin ya. Jadi ini bentuk Sentai yang paling keren di era Heisei menurut Ana ya. Jadi ya cast-nya juga kompak dan agak tahan dikit aja itu pas awal-awal nonton dengan si Ban yang berisik ya. Soalnya teriak-teriak mulu. Oke lah, konsep Space Police-nya yang kerjanya itu nangkep-nangkep penjahat-penjahat antariksa ya. Nomor 6 ada Avatar Sentai Don Bradas. Ini orang suka karena nyimeng dan absurdnya nih. Jelas guys ya. Beberapa tahun terakhir dan Ana itu nonton Don Brothers kerasa banget. Ini tuh Sentai yang Ana itu nontonnya itu paling santai dan gak ada beban. Nyimeng tapi seru gitu. Karena mereka itu udah nge-introduce diri mereka sejak awal ya seperti itu gitu ya. Bukan dari awal perkenalan itu serius, terus tiba-tiba di tengah-tengah nyimeng, jadiin soal ini pembelaan. Ini kan memang lawak gitu dan lain-lain. Jadi Don Brothers konsepnya ya memang sudah seperti itu. Jadi bisalah kasih jempol ke Toshiki Inoue yang udah agak outdated dan masih bisa menghasilkan seri seperti Don Brothers ya. Jadi kalau mau Toshiki Inoue yang nulis lagi seri-seri tokusatsu lainnya, ya udah konsepnya yang begini-begini terus aja gitu. Jangan yang serius-serius. Nomor 5 ada Kaito Sentai Lupin Renja versus Keisatsu Sentai Pato Renja. Kalau nonton ini berasa apa ya guys ya? Berasa nonton sinetron ya. Ini juga salah satu karya dari Ibu Junko Komura sebelum nulis Gabus sekarang ya. Jadi ya memang serunya itu di bagian saling menyembunyikan identitas di kubu Lupin Renja dari para Pato Ranger ya, yang selalu ada di sekeliling mereka. Itu kan jadi premis besarnya juga ya, selain mereka itu yang berkonflik sama si antagonisnya. Siapa sangka juga ada dua Sentai yang disatukan dalam satu seri dan hasilnya itu cukup memuaskan dan juga cukup populer ya. Kekurangannya, serinya itu berasa lebih berat sebelah ke pihaknya Lupin Renja ya. Karena kan setiap membernya itu punya goal masing-masing gitu. Dan treatment antagonisnya yang juga masih jadi kekurangan Bu Junko Komura ya. Ada lagi kelebihan paling tingginya, yang Mbak suka salah ya. Kazusa Okuyama itu nggak ada obat Pak, asli ya. Bikin betah nonton terus seri ini sampai beres. Nomor 4 ada Bakuage Sentai Bun Bumja. Serinya itu baru tamat kemarin tapi udah nangkring di nomor 4. By the way jangan komen FOMO ya. Ya karena kemungkinan besar pasti yang baru ngikutin Sentai dan ikut ngevote juga pasti mereka nonton Sentainya juga yang baru-baru guys ya. Jadi nggak harus yang jadul juga dan kita juga harus bisa nerima. Ana juga sebenarnya sedikit sedih sih ya, seri-seri di periode 90-an gak ada yang masuk 10 besar sama sekali ya. Selama Ana nonton Sentai itu, menurut Ana itu ya masa-masa terbaik guys. Bukan nonton ongoing ya, Ana gak setua itu juga Pak ya. Tapi ya saat Ana maraton Sentai-Sentai 90-an itu ya masa-masa terbaik Ana nonton Sentai gitu. Jadi seri-seri seperti kayak Jetman, Zyuranger, Dairanger, Kaku Ranger, Oh Ranger, Car Ranger, Mega Ranger, wah itu udah tak beresin semua dan itu masa-masa yang indah banget. Tapi di sini nggak ada yang masuk Pak. Jadi ya Bun Bumja itu cukup solid. Mereka itu berani bikin momen naik turunnya juga dan cast-nya juga mantap ya. Langsung aja ini 3 besar ya. Nomor 3 itu ada Samurai Sentai Shinkenja. Wah ini sih ngomongin cast. Apa sih cast Super Sentai yang paling mantap dan berasa mahalnya? Selain Gokaiger, Anda berani bilang Shinkenger. Ini juga terbaik Pak. Japanisnya itu kental banget karena samurai. Cerita juga mantap, apalagi di paruh akhir yang udah dikuak ya. Kalau si Shibata Keru itu, aduh ya itulah. Nanti jadi spoiler ya. Dan respon teman-temannya juga gimana, itu pasti pada bikin mewek ya. Kesetiaannya luar biasa banget. Jadi nyari sempurna Shinkenger kalau buat Ana. Jadi gradingnya itu beda banget sama seri-seri lainnya. Terus juga aksinya, beberapa dramanya itu terbaik Pak ya. Shinkenping luar biasa, mantap. Nomor 2 ada Osama Sentai King Ouja. Apakah King Ouja itu adalah seri Super Sentai terbaik di era Reiwa sejauh ini?
Konsep dari awalnya itu cukup unik, di mana para membernya adalah para raja dari negara masing-masing ya, atau kerajaan masing-masing. Sesuai namanya, King Ouija ya. Jadi world buildingnya itu udah menarik banget guys ya. Ya walau full CGI ini ya. Apalagi di fase akhir kan banyak yang bilang juga kayak Avenger katanya. By the way itu Blockies pinter juga tuh, ngeluarin lini Sentai pertama kali dan langsung ngeluarinnya itu King Ouija, yang jelas-jelas sekarang itu banyak banget fansnya. Jadi luar biasa lah King Ouija. Satu kata aja buat King Ouija, epic. Dah ya. Di nomor 1 ada Kaizoku Sentai Gokaija. Kalau ditanya sama orang awam, oh pengen nonton Sentai ini, nontonnya dari mana dulu ya? Jawabannya ya jelas, Gokaija. Ana udah nonton Gokaija ongoing ya di tahun 2010-2011 dan Gokaija itu benar-benar jadi pembangkit kita-kita nih buat ngepoin dan explore seri-seri Sentai lainnya. Tadi kan Ana bilang Ana itu ngefans banget sama Sentai-Sentai di periode tahun 90-an. Nah itu gara-gara siapa? Gara-gara Gokaija. Jadi konsep anime yang benar-benar berhasil, dan tolong jangan dibandingkan dengan si Super Mega Ampas ya. Itu adaptasi yang ampun banget pak. Jadi ya case mantap teman-teman. Gokaija cerita ya oke lah. Jadi yang benar-benar Ana suka itu dari seri Gokaija itu ya benar-benar mewakili dan mencakup semua seri Super Sentai rasanya ya. Jadi emang udah pantas lah jadi number 1 di list ini. Udah nggak bisa ngomong lagi Ana juga ya. Ya Gokaija terbaik lah memang ya. Itu dia buat seri-seri Super Sentai-nya. Apakah kalian setuju dengan list hasil voting para responden Jepang di NHK ini? Jadi langsung aja kita lanjut dulu ke membernya satu persatu. Nomor 10 dan 9 ada Lupin Red dan juga Patoren Ichigo ya. Jadi ya nomor 10 dan 9 ini dari satu seri yang sama ya, Lupin Red dan juga Patoren Ichigo. Ana ngelihat rivalitas keduanya itu malah berujung jadi bromance tipis-tipis ya. Jadi ya sama aja kayak Soma dan Bang Yanto. Nah ini ada juga teman-teman ya, karena penulisnya juga sama ya, Bujun Kokomura. Patoren Ichigo dengan sikapnya yang keras dan juga tegas ya, karena dia itu polisi. Sementara itu Kairi kan ya lebih santuy lah, jadi ngeblendnya itu enak ya. Dan di nomor 8 ada Gokai Buru. Ini kayaknya faktor popularitas Yuki Hamada juga nih ya, makanya dia itu bisa nangkring di sini dan masuk 10 besar. Sentuhan unik di Gokaija, merah dan birunya itu sama-sama cool ya. Kan biasa merah itu penuh semangat. Nah, di sini diimbangi sama birunya yang kalem. Tapi untuk seri Gokaija dua-duanya keren ya. Dan untuk nomor 7 ada Bunred guys ya. Jadi awal muncul Ana udah lumayan kepincut juga sama si Taiya ya, berasa pas aja gitu, jago tapi tetap terlihat kalem, jadi nggak lebay gitu. Kalian juga tahu nggak? Ana itu temenan juga nih sama aktornya. Nih buktinya nih fotonya ya. Dan nomor 6 ada Kyoryu Red ya dari Kyoryuja. Jadi menyambung sama omongan Ana tadi soal seri Kyoryuja yang sangat king sentris. Ya ini guys ya, bukan berarti secara karakter si King ini jelek guys ya. Ini tuh tipe Red Sentai yang berapi-api dan semangat tapi nggak lebay. Atletis pula ya. Jadi top lah Ryoryusei. Nomor 5 ada Dekamasta dari Deka Ranger. Cukup mengejutkan, ini out of nowhere banget ya. Jadi bukan ban, tapi Dekamaster yang ada di nomor 5. Dan dia itu bukan member utama ataupun Six Ranger lagi ya. Dari tadi listnya itu cukup didominasi sama Sentai-Sentai baru. Dan sekarang ada Dekamasta dari Deka Ranger. Luar biasa. Nomor 4 ada Spider Kumonos ya dari King Ouija. Ini juga cukup mengejutkan kalau buat Ane ya, tapi nggak mengherankan juga karena karakter dari Jeremy sendiri juga udah lumayan kuat. Kemunculan dia itu emang bener-bener bikin King Ouija juga ceritanya naik level. Dan nomor 3 ada Don Momotaro dari Don Brothers. Ini kenapa pria sengklek ini ada di 3 besar pak? Langsung kita lanjut ke nomor 2 ada Gokai Reto dari Gokaija. Yang ini nggak usah ditanya, Captain Marvelous itu ya udah jadi patokan dan harapan banyak toku fans. Soal Red Sentai di setiap seri tuh harusnya seperti itu. Kalau di Kamen Rider tuh kan kayak ada Mamang Tsukasa, Tendo. Nah di Sentai itu Captain Marvelous. Pengennya tuh orang-orang tuh Red Sentai itu seperti itu gitu ya. Jadi ya masih laris juga sampai sekarang. Sering banget bolak-balik Jepang US, karena sering juga jadi guest di event-event seperti kayak Power Morphicon ya. Di nomor satunya ada Shinken Reto. Ternyata nomor satunya ini masih juga dengan karakter yang sama, kalem, cool, dan seorang leader. Emang keren banget Shinken Red ya. Tapi kalau inget dia itu suka agak sedih Ane guys ya. Soalnya cerita di balik layarnya kan dia itu kekurangan uang banget nih si aktornya ya. Jadi pas zaman syuting Shinkenger, makanya dia itu seringnya cuman minum air doang katanya, sama makan ramen instan guys ya. Kalau kalian pernah baca cerita soal ini ya silakan kalian share-share juga ya. Tapi memang ya ada faktanya seperti itu dan diceritakan sama si aktornya langsung.
Dan untuk kategori terakhir nih guys ya, ada Sentai Robonya. Langsung aja kita lihat 10 besarnya. Di nomor 10 ada Byun Byun Maharobo. Kaget aneh ya. Ini robotnya si Byun Diesel guys ya. Dan langsung aja nomor 9 itu ada Muteki Shogun. Anjay. Ini robot favorit aneh guys ya. Ini robot favorit masa kecil sih. Itu keren sih gatanya guys ya. Yang dimana ada kayak personal robotnya satu-satu terus digata-gata, itu satisfying banget. Mantap. Akhirnya ada Sentai 90-an ya. Sayang VRV Robo di sini nggak ada. Dan nomor 8 ini mengejutkan guys. Ada Tokyo. Ini sering banget ya jadi meme kan teman-teman. Karena bentuk ya robotnya seperti itu ya, seperti yang kalian tahu dan sering kalian lihat. Tapi ternyata ya ada di nomor 8 dia guys. Nomor 7 ada Kyoryuzin dari Kyoryuja. Ya ini biasa aja guys ya. Menurut Anda sih warnanya agak terlalu mencerang banget teman-teman ya. Dan nomor 6 ada yang paling baru, yaitu Tega Sword. Yang baru saja berciuman dengan Tega Jun ya. Kemarin rame banget nih Tega Sword teman-teman. Dan di nomor 5 ada Shinken Oh dari Shinkenger. Ini konsepnya unik guys ya, karena kayak origami-origami gitu. Dan nomor 4 itu ada Bum Bumja Robo. Mengejutkan sekali guys ya, di 10 besar ternyata ada 2 robo dari Bum Bumja. Dan nomor 3 itu ada King Ouja. Ya ini juga keren guys ya, dengan serangga-serangganya. Nomor 2 ada Gokai Oh. Ya karena tadi ya Gokaiger juga nomor 1. Captain Marvelous-nya juga ada di peringkat yang atas. Ya nggak perlu ditanya lagi kenapa Gokai Oh juga nangkring di sini. Dan nomor 1 ada Don Oni Taijin. Ini wajar sih guys ya. Udah nggak perlu ditanyakan lagi juga ya. Setelah robot-robot Sentai yang kayak seperti itu bermasalah juga di artikulasinya dan terlalu kotak, datanglah Oni Taijin ya dengan artikulasinya yang luar biasa dan gatainya juga yang luar biasa. Dan penjualan mainan robonya juga sangat-sangat laku keras. Benar-benar kayak apa ya, sebuah revolusi juga gitu ya si Oni Taijin. Ini Daijujin nggak ada pak ya. Padahal populer banget. Itu kayaknya populernya di kalangan pencinta Power Rangers aja itu Daijujin ya. Yes, itu dia guys hasil polling dari para netizen dan juga responden Jepang untuk Super Sentai terfavorit yang dilakukan oleh NHK. Apa kalian setuju semua dengan hasil pollingnya? Kalau mereka misalkan bikin lagi polling versi Kamen Rider, wah itu pastinya harus kita bahas lagi guys ya. Atau ada nih yang bikin kalian itu bertanya-tanya, loh kenapa bisa sih ini tuh nangkring di sini? Tadi Anda udah sebutkan satu persatu hasil pollingnya sambil kasih beberapa pendapat juga ya. Anda cuman kasih komentar dan ini tuh bukan list buatan Anda ya, tapi ini list NHK dari netizen-netizen Jepang sana. Jadi yang nonton tokusatsu dan menikmati tokusatsunya juga langsung. Begitu aja guys ya, kita komentarin aja. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jadi ini video santai aja, bahas-bahas polling seperti ini. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.